Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah favorit kita semua, kisah Robert. Wow, kisah dari Om Ras ya, penulis asal Kalimantan Tengah yang selalu ditunggu-tunggu. Dan pada episode terakhir itu bagaimana Robert sedang mengejar sosok Kuyang yang ternyata wanita yang bilang, sudah lama kehadiranmu aku tunggu. Waduh, ada apa sih sebenarnya dia menunggu kehadiran Robert? Oke. Sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Ekstrim, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Ekstrim kami upload setiap hari teman-teman ya. Setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Buduh Horong on. Kisah kelam kembang desa di pelosok Kalimantan. Kisah Robert. Perempuan itu berjalan langkah demi langkah mendekat ke arah Robert. Hingga akhirnya ia berada tepat di hadapan lelaki itu. Tanpa ragu sedikit pun, wanita itu menyentuh bau Robert, lalu mendekatkan wajahnya untuk menghirup aroma tubuh pria tersebut. Baumu sangat harum, dan kau memang orang yang aku cari dan aku tunggu selama ini, ujar wanita itu. Untuk apa? Kau mencari dan menungguku? Tanya Robert. Kau tentu masih ingat dengan orang yang pernah kau bantu dulu kan? Robert mengernyit, namun pikirannya langsung mengarah ke satu orang. Lalu apa maumu? Tanya Robert. Aku bosan hidup seperti ini. Hanya demi kecantikan, aku sampai memenuhi janin yang tak berdosa, kata wanita itu. Robert menatap mata wanita tersebut dengan lekat seolah mencari tahu apakah yang dikatakannya itu memang tulus dari hati atau hanya untuk menjebak Robert semata. Tidak usah berbelit-belit, katakan saja apa yang kau inginkan dariku, ujar Robert. Wanita itu kembali tertawa, lalu kemudian berjalan mengitari tubuh Robert dengan tangan yang sambil memegang pundak lelaki tersebut. Sesekali Robert juga merasa kalau tengkuknya seperti diendus oleh wanita itu. Karena merasa tidak nyaman, akhirnya Robert berbalik dan melepaskan pegangan tangan si wanita dari pundaknya. Berhenti bermain-main, ujar Robert. Lagi-lagi tawa wanita itu terdengar. Aku ingin kau membantuku. Aku ingin hidup seperti manusia normal, berbaur dengan orang-orang lagi tanpa takut jati diriku terungkap, kata wanita itu. Robert menatapnya dengan tajam. Kau ingin hidup normal? Berhentilah memburu manusia. Itu sudah cukup. Wanita itu tersenyum tipis, namun kali ini senyumnya tak lagi penuh godaan, melainkan kesedihan. Tidak semudah itu. Aku yakin kau pun tahu kalau aku sudah terikat. Kalau kau memang benar-benar ingin kembali, aku akan membantumu, ucap Robert akhirnya. Dulu, aku adalah bunga desa di desaku. Aku terbiasa hidup dengan perhatian dari orang-orang yang mengagumi kecantikanku, kata wanita itu mulai cerita. Dulu aku seperti bunga mawar di dalam gelas, cantik, terjaga dan tidak tersentuh. Setiap hari kumbang-kumbang berdatangan. Mereka memujiku, merayuku, bahkan sampai menawarkan janji dan juga harta, katanya dengan suara pelan. Terlihat juga ia tersenyum tipis seolah mengingat masa lalu yang dulu membuatnya bangga. Dari pemuda biasa hingga lelaki kaya, semua ingin menikahiku. Namun aku terlalu sombong. Aku menganggap setiap laki-laki yang datang tak satu pun menarik di mataku. Bagiku tak ada yang benar-benar pantas untuk menjadi suamiku. Mungkin karena aku hanya menikmati pujian-pujian dari mereka. Lalu aku memandang mereka dari atas dengan perasaan penuh kebanggaan.
Robert terdiam, hanya mendengarkan cerita wanita itu. Hingga suatu hari, lanjut si wanita, di bagian ini, suara wanita itu terdengar mengeras. Datang seorang duda kaya, usianya jauh di atasku. Aku ingat betul, saat itu dia datang membawa beberapa gram emas, serta uang dan juga berjanji akan memberikanku kehidupan serba mewah. Tapi seperti yang lain aku menolaknya. Di depan banyak orang, aku mempermalukannya dan dia tidak terima. Lalu di malam itu, dia datang saat aku sendirian. Dia merenggut apa yang selama ini aku jaga. Dia merusak gelas kacaku dan memetik paksa mawar yang cantik itu. Mendengar cerita itu, tanpa sadar Robert langsung mengepalkan tangan. Dan itu tidak berhenti sampai di situ. Setelahnya dia terus mengancamku. Katanya jika aku berani menolak, dia akan menyebarkan semuanya kepada orang-orang. Ancaman itu bukan hanya sekali, ia mengulanginya setiap kali meniduriku dan menekanku tanpa henti, sampai akhirnya aku hamil, ucap wanita itu dengan suara lirik. Dan sejak hari itu, julukan bunga desa yang melekat padaku lenyap. Orang-orang yang dulu memujiku justru berbalik mencaci. Mereka tidak peduli siapa yang salah. Yang mereka lihat hanya aku yang ternoda. Si wanita itu kembali melanjutkan ceritanya dengan suara bergetar. Wanita itu lalu tertawa lagi. Namun, Robert bisa melihat dengan jelas dalam mata wanita itu menyimpan luka yang tidak pernah sembuh. Tak ada lagi pujian, tak ada lagi kekaguman padaku. Yang ada hanyalah hinaan dan tatapan jijik dari orang-orang. Wanita itu menatap Robert. Aku tak sanggup kehilangan semua itu. Aku terlalu terbuai dengan kecantikan dan sanjungan. Aku ingin kembali menjadi bunga yang dipuja. Aku ingin semua orang menunduk kagum lagi seperti dulu padaku. Maka dari itu, aku nekat mencari jalan untuk mengembalikan semua yang kumiliki itu. Akhirnya aku menemukan seseorang yang bisa membantu mewujudkan keinginanku itu. Dan dia memberikanku ilmu yang menjanjikan kecantikan abadi. Aku mengkaji ilmu kuyang. Suaranya bergetar. Aku pikir dengan itu aku akan mendapatkan kembali gelar bunga desa. Tapi setelah itu yang kudapat bukan kekaguman, melainkan rasa haus dan lapar akan darah yang tak pernah terpuaskan. Aku menjadi sesuatu yang bahkan lebih hina dari mereka tuduhkan padaku sebelumnya. Wanita itu lalu semakin mendekat pada Robert hingga wajah mereka hanya berjarak beberapa senti. Lalu wanita itu menatap lurus ke dalam mata Robert. Kali ini tidak ada lagi godaan dalam sorot matanya. Dan kini, aku sudah lelah dengan semua ini. Aku lelah bersembunyi, dan aku lelah harus terus berburu. Sekarang aku ingin kembali seperti dulu lagi, kembali menjadi manusia biasa, ucapnya sambil tersenyum pahit. Meskipun nanti wajahku akan dipenuhi kerutan, lalu rambutku akan memutih sepenuhnya, dan kemudian tak ada lagi yang memujiku seperti dulu. Aku tidak peduli. Aku hanya ingin hidup tenang seperti manusia lagi. Aku rela menua. Aku rela kehilangan kecantikan yang dulu begitu kubanggakan. Asal aku bisa hidup tanpa harus mengorbankan siapapun lagi. Angin malam berembus pelan, membuat rambut panjang wanita itu berkibar. Robert kemudian mengangguk. Aku akan membantumu, ucap Robert lebih hangat dari sebelumnya. Beralih ke Ranti, Rowan, Sidang, dan Samuel. Saat itu, mereka berempat sedang menikmati makan bersama di sebuah warung. Dan di saat sedang asik-asiknya makan, tiba-tiba ada seseorang menghampiri meja mereka. Ranti, panggil orang itu. Nita, kenapa kamu ada di sini? Tanya Ranti. Aku kerja di sini, jawab Nita sambil tersenyum. Lalu tanpa dipersilakan, Nita lantas duduk di dekat Sidang. Ti, aku rasa kamu harus menjenguk Jamie, Ti. Karena bagaimanapun juga dia jadi sakit begitu karena terlalu memikirkan kamu. Kamu menikah dengan orang lain setelah memberikan Jamie harapan. Di sini kamu juga salah, Ti, kata Nita. Tanpa peduli di sana juga ada Rowan yang merupakan suami Ranti. Sebentar. Setahuku laki-laki bernama Jamie itu sebelumnya sudah tahu kan kalau Ranti punya calon suami. Tapi walaupun dia sudah tahu, dia tetap bersikeras untuk mendekati Ranti.
Dan Ranti yang tidak enakan terpaksa mau saja untuk berteman dengan laki-laki itu. Nah, di sini yang salah jelas Jamie dong. Kenapa jadi dia? Karena dia sudah tahu Ranti punya calon, tapi tetap dengan tak tahu malunya mengejar Ranti. Contoh sederhananya beginilah. Ada tamu yang tak tahu malu mendobrak masuk ke dalam rumahmu. Lalu kemudian dia bertingkah seolah-olah rumahmu itu adalah miliknya. Dan sebagai pemilik rumah, Pak, yang akan kau lakukan? Ujar Samuel. Nita terdiam. Ya, aku tidak menyalahkanmu, Ti. Tapi dari sudut pandang manapun kamu memang ada di pihak yang salah karena sudah memberi harapan pada orang lain. Padahal kau sendiri tidak menyukainya. Kata Nita tetap menyalahkan Ranti. Ya, aku tahu aku salah. Aku memang salah waktu itu dan aku pun juga sudah meminta maaf pada Jamie. Aku sudah menjelaskan semuanya dengan jujur sebelum aku menikah. Dan hal yang perlu kamu garis bawahi, aku tidak pernah menjanjikan apapun padanya. Kata Ranti. Rowan, yang sejak tadi diam, akhirnya meletakkan sendoknya. Dan sebagai suaminya, aku sudah tahu. Aku sudah tahu semua itu. Ranti tidak pernah bermain di belakangku. Semua sudah jelas sejak awal. Rowan melanjutkan. Mendengar itu, Nita langsung menghela nafas panjang. Dia benar-benar sakit, Ti. Badannya kurus, jarang keluar rumah. Dia seperti kehilangan semangat hidupnya, Ti. Kata Nita. Samuel mendengus pelan. Lalu menurutmu itu salah siapa? Perasaan itu tanggung jawab masing-masing. Tidak adil kalau dibebankan ke Ranti. Kata Samuel sinis. Sidang yang sejak tadi hanya mendengarkan akhirnya ikut bicara. Yang Samuel katakan memang benar. Misalnya saat ini aku menyukai Iris Bella, lalu kemudian aku mengutarakan rasa sukaku itu padanya. Terus aku ditolak. Kemudian setelahnya aku jatuh sakit. Lalu siapa yang harus bertanggung jawab menurutmu? Masa aku harus minta atau memaksa dia menikahiku? Ya nggak masuk akal namanya, ujar Sidang. Suasana meja itu mendadak hening. Aku sudah menutup semuanya, Nit. Aku juga sudah minta maaf padanya. Kalau sekarang dia masih berharap, aku takut justru kehadiranku akan membuatnya semakin sulit untuk move on, ucap Ranti. Nita terdiam lagi. Kali ini raut wajahnya tidak lagi sekeras tadi. Tapi setidaknya datang sekali lagi lah. Anggap saja sebagai teman yang menjenguk teman, kata Nita. Rowan menatap Ranti. Kalau kamu ingin pergi, aku akan menemanimu, ucap Rowan lembut. Aku tidak ingin membuka luka lama lagi, jawab Ranti pelan. Bukan hanya untuk dia, tapi juga untukku dan untuk rumah tanggaku, lanjut Ranti. Samuel tersenyum tipis. Itu jawaban yang benar, kata Samuel. Nita menggigit bibirnya. Baiklah, aku hanya menyampaikan karena dia memang menyebut-nyebut namamu terus, kata Nita mengalah. Kalau begitu, katakan padanya satu hal. Rowan kembali bicara. Nita langsung menatap Rowan. Katakan padanya bahwa hidup tidak berhenti hanya karena satu orang. Kalau dia benar-benar mencintai Ranti, maka seharusnya dia belajar merelakan, bukannya malah memaksakan perasaan, kata Rowan. Nita perlahan berdiri. Aku mengerti, mungkin aku terlalu ikut campur. Tidak, Ranti menggeleng. Terima kasih sudah peduli, ucap Ranti. Nita tersenyum kecil, lalu pergi dari meja Ranti Jazz tersebut. Setelah Nita pergi, Samuel menyandarkan tubuhnya ke kursi. Manusia memang aneh. Waktu tidak dapat mengejar. Waktu sudah jelas tidak mungkin, malah menyalahkan orang, gumamnya. Sidang terkekeh pelat. Kita semua pernah bodoh dalam urusan perasaan. Aku juga pernah mencintai seperti ayam buta. Diarahkan kemanapun, aku langsung melangkah tanpa bertanya. Tahu-taunya aku diselingkuhi, kata Sidang. Sabar ya, Dang. Kalau kau tidak bisa menemukan cinta sejati pada perempuan di zaman ini, kau bisa mencoba peruntungan pada gadis-gadis zaman Bung Karno dulu, kata Samuel. Mendengar itu, Sidang langsung menatap Samuel dengan mulut ternganga. Itu sih namanya nenek-nenek, Bang El, kata Sidang sedikit sewot. Namun hal itu langsung mengundang gelak tawa dari Samuel. Saat mereka tertawa, Ranti justru malah terdiam. Aku hanya berharap Jimmy bisa menemukan kebahagiaannya sendiri, ucap Ranti, yang langsung membuat Sidang dan Samuel menoleh. Rowan menggenggam tangan Ranti di bawah meja. Dan kamu sudah menemukan kebahagiaanmu, ucap Rowan. Ranti menatap suaminya, lalu tersenyum tulus. Air mana air? Obat nyamuknya kebakaran, Nek, ujar Sidang. Mendengar candaan Sidang itu, Ranti hanya tersenyum kecil. Lalu kemudian matanya beralih menatap Samuel. El, aku minta tolong ya. Tolong kamu cabut penyakit yang kamu kirimkan ke Jimmy itu.
Aku sebenarnya juga tidak ingin melakukan hal seperti itu padanya, tapi biarlah kali ini dan semoga dengan itu dia bisa belajar, kata Ranti. Oke, jawab Samuel seraya mengangguk. Samuel kemudian menyeka bibirnya dengan tisu lalu menatap Ranti. Dengan sorot mata yang berbeda dari sebelumnya, tidak ada lagi candaan di wajahnya. Tapi, apa kamu yakin? Tanya Samuel pelan. Ranti mengangguk dengan mantap. Aku tidak pernah ingin dia benar-benar menderita. Aku hanya ingin dia berhenti memaksakan perasaannya sampai tega melakukan apapun padaku dan pada kami. Kalau sakitnya sudah cukup membuatnya sadar, itu sudah lebih dari cukup, jawab Ranti. Samuel menaikkan alisnya, lalu ia mengangguk. Oke, nanti setelah sampai rumah aku akan cabut kirimannya, kata Samuel. Terima kasih banyak, El, ucap Ranti. Tidak usah berterima kasih, aku tidak melakukannya gratis, jawab Samuel setelah terdiam beberapa detik. Kau baik-baik saja, Bang El? Saya sedang khawatir kalau Samuel kesakitan setelah mendengar ucapan terima kasih dari Ranti barusan. Aku tidak apa-apa, jawab Samuel. Oh ya, bagaimana, Ti? Apa yang ingin kau makan? Tanya Samuel seraya menatap Ranti. Mendengar pertanyaan Samuel itu, Ranti tampak bingung. Ini kan kita baru selesai makan, jawab Ranti. Maksudku, apa yang sedang ingin kau makan? Biasanya kan orang hamil muda itu suka ngidam jeruk, semangka, mangga muda, atau ya apapun itu, kata Samuel. Itu ya, kurasa untuk saat ini belum ada deh, jawab Ranti kikuk. Selama aku di sini, kau bilang saja mau apa, nanti akan aku carikan untukmu, ujar Samuel. Hei jambul ayam, ini istriku. Kalau dia ingin makan apapun, aku sebagai suaminya akan mencarikan untuknya. Jadi kau tidak usah so baik, ujar Wan Ketus. Begitu saja cemburu. Kalau kau cemburu padaku itu berarti kau tidak percaya diri. Ya memang sih, aku ini lebih ganteng darimu, ujar Samuel meledek. Mendengar itu Sidang langsung tertawa. Oh iya, ngomong-ngomong masalah ganteng, aku jadi ingat ada yang nitip pesan untukmu, Bang El, ujar Sidang. Rowan dan Ranti langsung menatap Sidang. Nah kan, siapa itu, Dang? Samuel dengan bangga berucap. Sidang lalu menyebut satu nama yang langsung membuat Rowan tertawa terbahak-bahak. Kenapa? Tanya Samuel heran. Itu orangnya agak kurang sedikit, Bang El. Dulu dia juga naksir Rowan, jawab Sidang sambil tersenyum kaku. Jangan anggap remeh pandangan orang seperti itu. Karena biasa yang menarik perhatian dan ketertarikan orang seperti itu cuma orang yang benar-benar ganteng, ujar Samuel tetap membanggakan diri. Nah kau sendiri akhirnya mengakui kalau aku ganteng ya kan, ujar Rowan. Akhirnya Samuel menggerutu. Kita kembali ke Robert. Saat itu Robert sudah berada di dalam pondok si wanita kuyang tersebut. Bagian dalamnya ternyata jauh dari bayangan menyeramkan yang tadi sempat terlintas di benaknya. Tidak ada bau busuk dan benda-benda aneh berserakan. Justru sebaliknya, semuanya tertata rapi dan jelas sekali. Benda-benda itu pasti dirawat dengan penuh perhatian. Robert menarik nafas panjang. Ia bisa merasakan betapa kesepiannya wanita itu. Wanita tersebut berdiri beberapa langkah darinya, menatap kosong ke arah dinding pondoknya yang sebagian sudah dimakan rayap. Kau tinggal di sini sendiri? Tanya Robert. Akhirnya suaranya terdengar. Wanita itu tersenyum samar dan mengangguk. Iya, sudah sejak lama, jawab wanita itu. Keluargamu? Tanya Robert lagi. Untuk sesaat tidak ada jawaban. Ia hanya diam sambil menatap api lampu minyak yang bergoyang-goyang kecil setelah tertiup angin yang masuk lewat celah papan. Orang tuaku sudah lama meninggal, jawabnya dengan suara datar. Saudara, mereka semua menjauh sejak api itu tersebar, lanjut si wanita. Ia lalu terkekeh pelan, namun tawa itu terdengar hampa. Sekarang aku hanya sebatang kara. Kalimat itu membuat Robert terdiam, matanya kembali menyapu ruangan. Pondok kecil di tengah hutan, jauh dari desa, tidak ada tetangga dan tidak ada yang tahu apa yang terjadi di sini setiap malam. Tiba-tiba, pikiran Robert melayang ke arah yang membuat dadanya terasa berat. Bagaimana kalau perempuan ini mati di sini? Bagaimana kalau suatu hari tubuhnya ditemukan sudah membusuk
Siapa yang akan memakamkannya? Atau jangan-jangan takkan ada yang tahu ya pernah ada. Pikiran itu membuat rahang Robert mengeras. Kau tidak pernah berpikir untuk kembali ke desa? Tanya Robert. Wanita itu menggeleng pelan. Aku sudah mati bagi mereka, jawabnya. Hening kembali menyelimuti ruangan itu. Aku akan membantumu, ulang Robert kali ini lebih tegas. Wanita itu menoleh. Sorot matanya menggambarkan kelegaan. Kenapa kau mau membantuku? Robert menatapnya dalam-dalam. Tidak ada alasan, jawab Robert. Wanita itu tersenyum. Kalau begitu, lakukan sekarang, ucap wanita itu. Tapi aku membutuhkan beberapa macam barang. Mungkin aku sudah mempersiapkannya sejak lama. Kau hanya tinggal melakukan ritual pelepasannya saja, potong wanita itu dengan cepat. Robert terdiam. Kini ia sungguh-sungguh percaya kalau wanita itu memang benar-benar sudah sejak lama menunggu seseorang yang bisa membantunya. Bahkan sampai-sampai semua yang diperlukan untuk ritual itu pun dia siapkan seorang diri. Baiklah, kalau begitu bersiaplah, ujar Robert. Singkatnya, ritual pelepasan itu berjalan dengan cukup lancar hingga selesai. Dan kini, wajah wanita itu tampak sudah sedikit berbeda dari sebelumnya. Garis kerutan wajahnya memang belum berubah banyak, namun sorot matanya tak lagi tampak mengerikan. Wanita itu mencoba melangkah, namun langkahnya goyah. Untung saja Robert sigap menahannya sebelum dia terjatuh. Pelan-pelan. Saat ini tubuhmu sudah kembali pada usia seharusnya, ujar Robert. Wanita itu tersenyum. Tidak ada lagi tawa menggoda seperti sebelumnya, bahkan suaranya pun terdengar berbeda. Rasanya aneh, tapi aku cukup puas. Jadi ternyata begini ya rasanya menjadi tua. Dengan tulang-tulang yang terasa sakit dan lemah saat digerakkan, ucapnya. Sekarang apa rencanamu? Tanya Robert akhirnya setelah membantu wanita itu duduk. Wanita itu menatap Robert untuk sesaat. Tatapannya begitu sulit untuk diartikan. Aku ingin menjalani hari-hari yang lebih baik, seperti orang normal. Bangun pagi, menanak nasi, menyapu halaman. Mungkin aku juga akan bercocok tanam, lalu menjual hasilnya ke pasar. Sesederhana itu saja, jawabnya. Mendengar jawaban itu, Robert langsung terkekeh. Berkebun dengan kondisi tubuh yang renta itu, apakah kau akan sanggup? Tanya Robert. Anak muda, aku benar-benar tersadar oleh kata-katamu barusan. Robert tersenyum kecil. Kau akan pindah dari tempat ini? Tanya Robert lebih serius. Wanita itu menggeleng. Tidak, kurasa aku tidak akan kemana-mana. Tempat ini sudah menjadi saksi semuanya. Mungkin disinilah aku harus mulai lagi dari nol, jawabnya. Hening sejenak, lalu Robert menarik nafas panjang. Kalau begitu, ikutlah denganku, kata Robert tak terduga. Wanita itu menoleh cepat. Apa? Kau tidak harus sendirian lagi. Tempat ini terlalu jauh dari siapapun. Kau butuh orang lain di sekitarmu, jawab Robert. Tidak, aku tidak tertarik untuk menikah. Dan sejujurnya aku pasti sangat takut dengan laki-laki. Meskipun aku tahu kau baik, tapi usiaku saat ini sudah bisa jadi ibumu atau bahkan nenekmu. Aku ini kelahiran tahun 50, ujar wanita itu. Mendengar jawaban itu, Robert langsung tertawa lagi. Maksudku bukan seperti itu. Aku tinggal di rumah bersama adik-adikku. Dan kalau kau mau, kau bisa jadi ibu angkat kami. Dengan begitu kita bisa jadi satu keluarga, kata Robert menjelaskan maksud perkataannya. Wanita itu terdiam cukup lama. Sorot matanya berubah ragu. Kalau aku ikut denganmu, apakah itu tidak merepotkan? Tanya wanita itu hati-hati. Untuk pertama kalinya sejak pertemuan mereka, nada suaranya terdengar begitu rapuh. Robert menatap wanita itu dengan tatapan hangat. Aku pun dulu hanya seorang diri, ucap Robert pelan. Aku tahu betul bagaimana rasanya hidup dalam kesepian. Bangun tanpa ada yang peduli kau masih bernafas atau tidak. Pulang ke rumah pun tidak ada yang menunggu. Robert melanjutkan. Wanita itu terdiam. Angin kembali berembus pelan melewati celah papan pondok. Kesepian itu lebih kejam daripada apapun, lanjut Robert.
Dan aku tidak ingin kau kembali merasakan itu di sisa usiamu, ucap Robert. Mata wanita itu mulai berkaca-kaca. Tapi kau tahu aku bukan orang baik-baik, katanya lirih. Masa laluku kotor. Aku tidak pantas menjadi ibu angkatmu dan adik-adikmu, lanjutnya lagi. Kita semua punya masa lalu. Tapi orang yang baik tidak akan menghakimi seseorang hanya karena masa lalu orang itu buruk, jawab Robert. Wanita itu menundukkan kepala, bahunya bergetar pelan menahan isak yang tak lagi mampu dibendung. Perlahan air mata pun jatuh dan mengalir di sepanjang pipinya. Beberapa detik yang terasa panjang akhirnya pecah oleh helaan nafas wanita itu. Baiklah, ucapnya pelan. Aku akan ikut denganmu, dia melanjutkan. Robert tersenyum tipis. Kalau begitu, kau tunggu dulu di sini. Aku akan berpamitan dulu pada kenalanku, supaya besok pagi-pagi kita bisa pulang dari sini, ujar Robert seraya beranjak. Baik, jawab wanita itu. Namun, sebelum Robert melangkah keluar, tiba-tiba ia kembali berbalik badan. Tunggu aku di sini. Jangan kemana-mana, Nay, ucap Robert. Wanita itu sempat terdiam sejenak, lalu kemudian ia tersenyum haru dan mengangguk. Setelahnya, barulah Robert pergi kembali menuju ke rumah Nara. Saat itu, matahari sudah mulai bersinar kala Robert tiba di rumah Nara. Di ruang tamu rumah itu, terlihat sudah ada banyak orang. Mereka langsung menoleh begitu Robert masuk. Bagaimana? Apa kau menemukannya? Tanya ayahnya Nara seraya beranjak mendekati ke arah Robert. Robert terdiam sejenak, lalu menatap ayah Nara dan orang-orang yang ada di ruangan itu satu persatu. Sudah, kalian tidak perlu khawatir lagi, karena dia tidak akan mengganggu ibu-ibu hamil di sini lagi, kata Robert. Kau apakan kuyang itu? Tanya salah satu orang. Iya, kau apakan dia? Harus kau bawa dia ke sini. Aku ingin sekali mengajar dengan tanganku sendiri, saut yang lainnya. Makhluk itu sudah tidak ada lagi, lanjut Robert. Suasana ruang tamu mendadak hening. Maksudnya, kau sudah membunuhnya? Tanya salah satu warga dengan nada penuh penasaran. Robert menggeleng pelan. Aku tidak membunuh siapapun, jawab Robert singkat. Beberapa orang terlihat kecewa karena dendam mereka belum terbalaskan. Apa maksudmu tidak membunuh? Kalau dia masih hidup, nanti dia akan kembali lagi, ujar seorang perempuan dengan nada cemas sambil memeluk perutnya yang membuncit. Robert menghela nafas panjang. Dia sudah kembali menjadi manusia biasa, kata Robert akhirnya. Semua orang saling pandang satu sama lain. Apa? Sahut beberapa suara hampir bersamaan. Tidak mungkin, timpal yang lain. Ya, tidak mungkin. Makhluk itu tidak bisa berubah, sama saja seperti ular. Selama dia tidak mati, dia akan memangsa siapapun tanpa pandang bulu. Robert tetap tenang. Ilmu itu sudah dilepaskan. Tidak ada lagi yang perlu kalian takutkan, ucap Robert meyakinkan. Ayah Nara menatap Robert lekat-lekat, mencoba membaca kebohongan di wajah pemuda itu. Kalau begitu, di mana dia sekarang? Tanya ayahnya Nara. Robert terdiam sejenak sebelum menjawab. Masih di tempatnya. Tubuhnya masih lemah. Dan yang pasti, dia tidak akan kembali ke desa ini untuk mengganggu siapapun, jawab Robert. Beberapa warga masih tampak tidak puas. Bagaimana kalau kau dibohongi? Makhluk seperti itu tidak mungkin berubah, seru seseorang. Robert menoleh ke arah lelaki itu. Setiap manusia punya kemungkinan untuk berubah menjadi lebih baik. Jadi, kalau ada orang yang dulunya pernah berbuat salah, bukan berarti dia akan selamanya seperti itu. Dan sebagai sesama manusia, kenapa kalian tidak memberikan kesempatan pada orang yang ingin memperbaiki diri? Ucap Robert tegas. Kata-kata itu langsung membuat sebagian orang terdiam. Ayah Nara lalu mengangguk pelan. Kalau kau yang berkata seperti itu, maka aku percaya, ujar ayah Nara pada akhirnya. Suasana yang semula panas pun perlahan mereda. Terima kasih sudah membantu desa kami, nak, lanjut ayah Nara dengan tulus. Robert hanya mengangguk kecil. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan, Pak, jawab Robert. Tak lama kemudian, Robert lantas berpamitan pada keluarga Nara.
Ia tidak ingin berlama-lama di sana karena hatinya sudah tidak sabar untuk kembali pulang ke rumahnya. Dan ayah Nara tampak terkejut saat mendengar keputusan Robert itu. "Pulang? Sekarang?" tanya ayah Nara dengan alis terangkat. "Iya mah," jawab Robert. "Setidaknya menginaplah semalam lagi. Karena besok kami akan mengadakan perjamuan untukmu. Kau sudah banyak membantu kami. Anggap saja ini bentuk terima kasih kami padamu ya," kata ayah Nara. Beberapa warga yang masih berada di ruang tamu ikut mengangguk setuju. "Benar nak, istirahatlah dulu. Perjalanan ke Murung Raya itu cukup jauh," sahut salah seorang dari mereka. Namun Robert menggeleng pelan. "Maaf mah, saya memang harus pulang hari ini. Karena tidak lama lagi kakak ipar dari adik saya akan menikah. Jadi kamu harus ke sana untuk membantu," jawab Robert sopan. "Kau benar-benar tidak bisa menunggu sampai besok ya?" tanya ayah Nara sekali lagi, seolah berharap kali ini jawaban Robert berbeda. Robert tersenyum tipis. "Iya mah." Akhirnya ayahnya Nara menghela nafas panjang. "Baiklah, kalau itu memang keputusanmu. Tapi setidaknya izinkan kami mengantarmu ya," kata ayahnya Nara lagi. Robert hendak menolak, namun ayah Nara lebih dulu melanjutkan. "Aku akan menyuruh orang untuk mengantar kalian dengan mobil sampai ke desamu. Jangan khawatir soal bensin atau apapun itu. Itu sudah menjadi kewajiban kami untuk menanggungnya," kata ayahnya Nara. Robert terdiam sesaat. Tawaran itu jelas akan sangat membantu, apalagi mengingat kondisi wanita yang akan dibawanya pulang hari itu. Dia membayangkan perempuan tua itu harus turun dari bus, berjalan tertatih, lalu naik lagi ke kendaraan lain. Tubuh yang baru saja kembali pada usia aslinya tentu belum siap menghadapi perjalanan melelahkan seperti itu. Akhirnya Robert mengangguk pelan. "Kalau begitu, saya terima kebaikan Bapak. Terima kasih banyak," ucap Robert. Wajah ayah Nara langsung melunak. "Tidak perlu berterima kasih. Justru kami yang berutang padamu." Tak lama kemudian, ayahnya Nara memanggil salah satu orang kepercayaannya. "Siapkan mobil. Antarkan Robert sampai ke desa. Pastikan dia tiba dengan selamat," perintah ayahnya Nara tegas. "Baik Pak," jawab lelaki itu. "Maaf sebelumnya mah. Saya punya orang tua angkat di sini dan rencananya saya ingin membawa beliau pulang bersama saya. Apa boleh?" tanya Robert. "Tentu saja boleh. Jangankan orang tua angkatmu, kau minta sepasang babi pun akan aku berikan," kata ayahnya Nara seraya menepuk pelan pundak Robert. Tidak lama kemudian, Nara muncul sambil membawa tas besar di tangannya. "Ini untuk Kak Robert, Kak Sidang dan Kak Samuel. Terima kasih ya, kalian semua sudah sangat baik dan menjaga Nara selama Nara di sana. Nanti boleh ya, kapan-kapan Nara ke sana lagi," kata Nara seraya menyerahkan tas besar itu pada Robert. "Terima kasih banyak Nara. Maaf merepotkan. Nanti mainlah ke rumah kami lagi kapanpun itu, karena pintu rumah kami selalu terbuka untukmu dan orang tuamu," jawab Robert dengan bibir tersenyum. Sebelum Robert benar-benar pergi, ayah Nara mendekat dan menepuk bahu Robert. "Jaga dirimu baik-baik. Kalau suatu hari kau kembali ke sini, rumah ini akan selalu terbuka untukmu," ucap ayah Nara. Robert tersenyum hangat. "Saya akan mengingat itu mah." Tak lama kemudian, mobil pun sudah siap untuk berangkat. Robert berjalan keluar dari rumah itu, diiringi tatapan penuh arti oleh keluarga ayah Nara. Sebelum masuk ke mobil, Robert berhenti sejenak, lalu mendongak menatap langit biru yang terasa begitu luas, membuat sinar mentari pagi yang hangat menyentuh wajahnya dengan leluasa. Robert lalu memalingkan wajahnya sekali lagi ke arah teras, di mana Nara dan orang tuanya tampak melambaikan tangan dengan bibir tersenyum padanya. Tidak lama kemudian, setelah Robert masuk ke dalam mobil, mobil pun perlahan bergerak meninggalkan halaman rumah itu. Roda-rodanya berderit pelan saat melewati jalanan setapak berbatu, sementara Nara dan kedua orang tuanya masih berdiri di teras melambaikan tangan hingga mobil itu benar-benar menjauh. Beberapa menit setelah meninggalkan rumah tersebut, suasana di dalam mobil terasa hening.
Hanya suara mesin dan angin yang masuk dari celah jendela yang terdengar samar. Tiba-tiba, Robert menepuk pelan sandaran kursi depan. "Pak, berhenti sebentar di depan sana, di pinggir jalan yang agak luas. Pintar, Robert." Sopir yang diutus oleh Ayah Nara langsung mengangguk tanpa banyak bertanya. Mobil pun menepi dengan halus di sebuah tanah lapang kecil di sisi jalan yang berbatasan langsung dengan hutan. Ada apa ya?" tanya sopir itu sopan. "Eh, Tolong tunggu di sini dulu ya, Pak. Saya tidak lama," jawab Robert singkat. Baik." Tanpa berkata lagi, Robert membuka pintu mobil dan turun. Begitu kakinya menyentuh tanah, matanya langsung menyapu barisan pepohonan di depannya. Insting yang sudah terasah sejak kecil karena terbiasa kelayapan di hutan membuatnya peka pada arah. Tanpa ragu, ia melangkah masuk ke sela-sela pepohonan, mengikuti jalur kecil yang nyaris tak terlihat oleh orang awam. Daun-daun kering yang terinjak berderak pelan di bawah kakinya, sedangkan sinar matahari yang menembus celah ranting dan dedaunan tampak membentuk bayangan panjang di tanah. Tak butuh waktu lama, pondok kecil semalam akhirnya terlihat dari kejauhan. Robert lantas mempercepat langkah. Saat ia tiba di depan pondok, pintunya sudah sedikit terbuka. Dan perempuan yang kini terlihat seperti wanita parubaya itu terlihat duduk di ambang pintu menunggunya. Wajahnya yang kini dipenuhi garis usia tampak jauh lebih damai dibandingkan semalam. "Aku kira kau tidak akan kembali," ucap wanita itu pelan. "Mana mungkin. Kau inai angkatku sekarang," jawab Robert sambil mendekat. "Aku sudah berpamitan. Mobil sudah menunggu di jalan besar. Kita bisa pergi sekarang," kata Robert kemudian. Wanita itu terdiam sesaat, matanya menyapu pondok kecil yang telah menjadi saksi hidupnya. "Aku tidak membawa banyak barang. Hanya beberapa pakaian dan sedikit kenangan yang masih layak untuk disimpan." "Ya, itu sudah cukup," jawab Robert. Wanita itu perlahan berdiri, langkahnya masih goyah, dan ia tidak menolak saat Robert menyodorkan tangan untuk membantunya. Begitu mereka mulai berjalan menjauhi pondok, wanita itu menoleh sekali lagi ke belakang. "Selamat tinggal," bisik pelan. Robert tidak berkata apa-apa. Ia hanya berjalan di sampingnya, memastikan setiap langkah perempuan itu aman. Perjalanan menuju jalan besar terasa lebih lama karena wanita parubaya itu langkahnya lambat. Beberapa kali ia terengah dan Robert terpaksa berhenti untuk memberikannya waktu bernafas. "Maaf, Nay. Bagaimana kalau begini saja? Inai naik ke punggungku. Aku gendong sampai keluar dari sini karena kasihan sopirnya kalau menunggu terlalu lama," kata Robert mengusulkan. "Maaf, aku merepotkanmu," ucap wanita itu pelan. Robert tersenyum tipis. "Kalau memang merepotkan, dari tadi Inai sudah kutinggal," jawab Robert ringan. Wanita itu tersenyum kecil mendengar jawaban dari anak angkatnya itu. Tak lama kemudian, mobil terlihat dari kejauhan. Sopir yang menunggu langsung membuka pintu belakang. Begitu melihat Robert datang bersama seorang perempuan tua, ia sempat terlihat terkejut, namun tidak berkata apa-apa. "Ini ibu angkat saya," kata Robert singkat. Sopir itu langsung mengangguk hormat. "Silakan, Nek." Dengan hati-hati, Robert membantu wanita itu masuk ke dalam mobil. Setelah semuanya siap, mobil pun kembali melaju, meninggalkan daerah itu untuk kembali menuju ke Kabupaten Murung Raya. Di dalam mobil, wanita itu menatap keluar jendela. Pepohonan yang tertinggal di belakang seperti potongan-potongan masa lalunya yang perlahan akan ia tinggalkan. "Nah," panggil wanita itu pelan. "Ya," jawab Robert. "Terima kasih ya," ucap wanita parubaya itu. Robert terdiam sesaat, lalu kemudian ia menarik nafas panjang. "Kau inaiku, tidak perlu berterima kasih," ucap Robert. Sementara itu, di tempat yang berbeda,
terlihat Ranti, Rowan, Samuel, dan Sidang sedang berada di pasar untuk membeli sebagian barang-barang yang akan digunakan untuk acara pernikahan sederhana Awang dan Asni. Saat itu, Samuel tampak memperhatikan Ranti yang sedang melihat penjual roti bakar. Lalu tanpa mengatakan apa-apa, Samuel langsung memesankan roti bakar itu dengan berbagai macam rasa. Nah, ini ambil. Kalau ingin sesuatu jangan ditahan, beli saja. Kalau Rowan tak punya uang, aku bisa membelikan untukmu. Jangan sampai nanti anakmu ilerat, ujar Samuel seraya memberikan bungkusan besar roti bakar tersebut. Ya Allah, El, tadi itu aku cuma suka aja lihat tangan penjual yang lincah, bukan karena aku mau makan, kata Ranti. Sudah aku beli, makan saja, kata Samuel seraya berjalan meninggalkan Ranti untuk kembali ke tempat penjual pakaian. Yang ini berapa, Bu? Tanya Samuel seraya memperlihatkan celana pendek yang diambilnya. Itu 160. Mahal kali, Bu. Kemarin saya beli di cuma 80-an. Kurangilah, Bu. 159 ya, kata Samuel. Ya sudah boleh. Saya ambil 5 sama celana panjangnya 1, dasar 2, kata Samuel lagi. Lalu setelah membayar belanjaannya, Samuel pun menoleh lagi ke arah Ranti. Ternyata di dekat Ranti sudah ada Nita dan Jamie. Melihat kehadiran mereka, raut wajah Samuel langsung berubah. Dengan langkah cepat, ia lantas menghampiri mereka. Begitu dekat, Samuel langsung berdiri di depan Ranti. Pergilah, susul Ron, Sidang, kata Samuel. Kau jangan ikut campur. Kamu tidak ada hubungan apa-apa dengan Ranti, kata Nita. Aku ini kakaknya, mau apa kau? Ujar Samuel dengan nada membentak. Mendengar bentakan itu, Nita langsung terdiam. Aku tahu kau itu keluarga suaminya Ranti, tapi kami hanya ingin bicara tenang sama Ranti. Tidak ada maksud apa-apa, ujar Jamie. Kau tahu dia sudah bersuami. Harusnya kalau kau ingin bicara dengan Ranti, kau harus izin dulu pada suaminya, ujar Samuel. Aku tahu dia tidak akan mengizinkanku, makanya aku nekat menemui Ranti. Nanti tolong Ti, kata Jamie. Tidak lama kemudian, Rowan dan Sidang datang. Terlihat wajah keduanya penuh dengan keringat. Melihat Rowan datang, Samuel lantas mundur dan menyerahkan Rowan untuk menyelesaikan masalah itu. Selesai. Wow, luar biasa kisah Robert kali ini. Waduh. Robert akhirnya punya ibu angkat baru dan langsung dipanggil Inai. Wah, so sweet ya Robert ya. Jadi setelah dia menyadarkan si wanita yang penganut ilmu kuyang itu, Robert mikir, ini orang masih cantik, masih segar. Tapi ketika ilmu kuyangnya sudah dilepaskan, mungkin secara muka dia, secara kulit masih kelihatan muda, tapi dalemannya nih teman-teman, tulang-tulangnya, otot-ototnya sudah tua. Bayangin aja, kelahiran tahun 50 ya kan, berarti umurnya sekarang sudah 76 tahun. Pastinya ya fisiknya udah berbeda lah. Tapi itu kulit-kulitnya masih kencang, dia masih kelihatan kencang karena pengaruh dari efek ilmu kuyang yang sebelumnya itu ya. Di sini dia udah nunggu orang seperti Robert sudah lama, bahkan dia sudah menyiapkan alat-alat untuk ritualnya untuk melepaskan ilmu kuyang itu. Sampai pada akhirnya takdir membawa Robert datang ke situ dan berhasil menghilangkan pengaruh ilmu kuyang itu. Dan di situ Robert nggak mau kalau sampai si wanita itu tinggal sendirian di situ, dan nauzubillah min dzalik ya, takutnya sampai meninggal nggak ada yang tahu. Nah di sini Robert langsung ngajak dia pulang tuh ke Murung Raya. Jadi tempatnya Robert ini di Murung Raya teman-teman ya, Kalimantan Tengah. Diajak pulang sama Robert dan langsung diangkat jadi ibu angkatnya. Waduh, dia Robert punya inai baru. Pastinya juga nanti Samuel sama Sidang dong punya inai baru. Jadi langsung punya 3 anak angkat nih, 4 sih sama Rowan. Cuma Rowan udah tinggal sama Meranti ya. Keren banget kisahnya di sini. Dan aduh, saya nggak demen banget ya. Ini si Nita ngeselin banget Nita ya. Nita sama Jamie, ngapain juga sih si Jamie, apalagi ketahuan Ranti udah punya suami masih diajak ngobrol bareng. Tapi kalau saya jadi Rowan nih, kalau saya jadi Rowan yang nggak ada cerita. Nggak ada cerita, nggak boleh ngobrol, mau berdua, mau berempat, berlima, nggak ada urusan, udah masing-masing udah ya kan. Nih mudah-mudahan aja sih Rowan tegas nih, Samuel sih jelas udah motong, walaupun Ranti di sini masih
ada rasa nggak enak ya, tapi intinya sudah masing-masing lah, itu udah bukan urusannya Ranti Rowan lagi. Ini kurang ajar juga nih Nita sama Jamie ini. Semoga Samuel ngasih pelajaran yang lebih berat lagi nih ya. Keren banget kisahnya, ditunggu lagi buat kisah Robert selanjutnya. Om Ras semangat terus, sehat-sehat terus Om Ras, ditunggu lagi untuk karya-karya selanjutnya, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber channel Ilo Extreme. Buat yang suka dengan videonya bisa klik tombol like-nya, tombol hype-nya, boleh juga dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar. Di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.